Selamat pagi saudaraku yang kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan yang memberi hari yang baru bagi kita. Mari kita dengar firman Tuhan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Pimpin kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Topiknya adalah mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin dalam iman. Dalam kitab Ibrani dirumuskan apa itu iman. Saya baca dalam pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Memang karena iman, Habel mempersembahkan kurban persembahan. Karena iman, Henok terangkat ke sorga, tidak alami kematian. Karena iman, Nuh melakukan petunjuk Tuhan. Karena iman, Abraham meninggalkan sanak saudaranya, tempat kelahirannya, ke tempat yang Tuhan telah tunjukkan kepadanya. Iman berarti bersandar kepada fakta bahwa Tuhan punya rencana akan hidup kita. Apa rencana Tuhan? Untuk hidup dalam damai sejahtera dan untuk keselamatan kita. Saudaraku yang kekasih, teks ini adalah mengajak kita secara bersama Yesus yang memimpin kita dalam iman. Apa artinya di sini kata ini memimpin? Kalau boleh saya definisikan, kepemimpinan itu satu kata adalah pengaruh. Jadi pemimpin adalah orang yang dapat membuat orang lain melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan, tapi mereka senang melakukannya. Ingat bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Ketika ia belum mengenal Kristus, tapi setelah ia mengenal Kristus, ia berbalik 180 derajat. Bahkan ia berkata dalam kitab Korintus pasal yang kedua, pasal 5 ayat 12. Ia ada dalam Kristus. Masa lalu, ciptaan lalu sudah lewat. Sekarang ia menjadi ciptaan baru. Sekarang Kristus ada dalam dirinya. Kristus hidup dalam dirinya. Lalu ia bersaksi tentang kehidupannya lewat kuasa yang ia terima dari Kristus. Sebagaimana banyak saksi karena iman yang telah saya sebutkan tadi. Henok, Nuh, Abraham, dan masih banyak lagi dalam kitab Ibrani. Percaya mendapatkan damai sejahtera, percaya mendapatkan keselamatan dengan iman kepada Yesus Kristus. Mari kita pandang Yesus. Mata tertuju kepada Yesus karena sukacita datang daripadanya. Dalam Mazmur 121, saya mau bacakan pada saat ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku yang kekasih, demikian pemazmur berkata bahwa pertolongan datang dari Allah. Ibrani ini berkata kepada kita supaya kita tertuju, mata kita tertuju kepada Yesus.
karena ialah yang memimpin kita. Keselamatan Ia anugerahkan bagi kita. Ingatlah Yesus yang menanggung dosa kita. Ingat Ia yang berkorban untuk kita, agar kita yang lemah menjadi kuat, agar kita yang harus mendapatkan penderitaan menjadi mendapatkan kesukaan. Karena apa? Karena Yesus sumber kekuatan kita. Yesus mempersiapkan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Marilah kita secara bersama, mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman setiap hari. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajak kami untuk memandang Yesus sebagai pemimpin kami yang memimpin dalam kehidupan ini, agar kami memperoleh ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Kami serahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku